Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan tutorial untuk menunjukkan sudut-sudut yang sehadap pada dua garis sejajar yang dipotong transversal garis lain adalah sama besar. Di sini saya akan menggunakan satu slider untuk beberapa aksi. Maka pertama kita buat terlebih dahulu dua garis sejajar. Lalu kita buat lagi garis sejajar dengan garis AB. Dipotong oleh garis lain secara transversal. Baik. Maka selanjutnya adalah kita akan membuat juring di titik dengan pusat E dengan menggunakan circle center and radius. Klik titik E, radiusnya 1. Yang kita butuhkan dari sini adalah titik potong lingkaran dengan garis-garis ini. Kita butuh itu, kita buat intersect-nya. Setelah itu lingkarannya kita sembunyikan. Oke. Yang kita butuh adalah titik potongnya saja, dan titik-titik FGHG itu juga kita sembunyikan. FG ini juga kita hanya sembunyikan. Maaf, kita buat dulu, kita kembalikan dulu untuk membuat juringnya. Kita buat juring dengan menggunakan circular sector. Ada 4 juring di sini. Ini seakan-akan menggantikan sudut yang ada di sini. Oke, supaya berbeda warnanya, kita klik di masing-masing juring tadi, lalu klik kanan, object properties, kemudian pilih color. Sembarang saja warnanya, yang penting dibuat menjadi berbeda dari masing-masing juring ini. Setelah itu titik-titik tadi kita tidak butuhkan lagi, itu bisa disembunyikan seperti itu. Yang kita butuh adalah juring-juring ini. Ketika sudah ada juringnya, ya, label-label dari juring itu biarkan saja dulu, tidak dulu, nanti disembunyikan setelah kita melakukan aksi di translasi dari titik E ke titik B. Baik, maka selanjutnya adalah kita buat slider minimumnya 0, maksimalnya kira-kira berapa ya, saya 8. Ini bisa disetting ulang ketika misalnya terlalu tinggi maksimalnya. Kemudian kenaikannya 0,01 supaya pergerakan dari slider itu
terlihat mulus. Oke, slidernya kita perpanjang. Caranya klik kanan pada slider atau di sini slider, ini sudah ada. Kemudian slider widthnya kita buat menjadi 500. Kalau sudah, di sini saya sudah sediakan script untuk dilatasi. Ini saya tinggal copy dilatasi titik E dengan pusat D. Di sini dilatasi titik D, titik E jika ini kita menggunakan rumus if. Jika A lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1, maka setelah ini slidernya 1 kurang A, dibatasi dia hanya sampai 1. Jika tidak 0, pusatnya D. Coba kita enter. Maka ketika saya geser slidernya, itu ya, bayangan dari E tadi bergerak dari E ke D. Titik E dan E aksen inilah yang kita gunakan sebagai vektor. Nah, selanjutnya buat vektor E dan E aksen, lalu vektornya disembunyikan. Coba kita lihat ini. Ketika A nya di 0, E aksennya sudah muncul di D. Itu sangat mengganggu. Maka E aksennya itu harus diubah pada saat kapan saja dia muncul. Jadi caranya E aksen itu kita klik di E aksen, lalu advance condition to show object. Kita ingin E aksen itu muncul ketika A lebih dari 0. Artinya E aksen muncul ketika slider mulai digerakkan, mulai digeser. Sebelum digeser E aksen belum muncul. Nah, seperti itu. Sekarang jadi aksen itu muncul ketika slider mulai digeser. Sekarang kita translasi, kita mulai translasi. Soalnya kita translasi pertama itu adalah juring D dengan vektor U. Sudah mulai jadi. Sekarang ini juga kalau A nya masih di 0, D aksennya sudah muncul. Maka kita batasi lagi. D aksen muncul ketika A lebih dari 0. Saya geser. Nah, lalu bagaimana misalnya saya ingin D aksen itu D ini ketika mulai bergerak D aksen, D nya hilang. Maka kita atur D muncul ketika hanya pada saat A sama dengan 0. Jadi ketika mulai digeser, D nya hilang, muncul D aksen. Ya, seakan-akan yang bergeser itu adalah D, padahal sebenarnya yang bergeser adalah bayangan dari D. Kita buat seperti itu. Lalu yang mana saya maksud dengan satu slider untuk beberapa aksi. Ya, kita tetap menggunakan slider A untuk menggeser atau mentranslasi E, juring E. Ya, kita dilatasi lagi dengan menggunakan rumus yang sama dengan tadi. Kita dilatasi lagi E. Jika A lebih dari 1 kurang dari 2, maka dia 2 kurang A. Pusatnya D. Ini E satu aksen lagi, kita batasi condition to show objeknya. E aksen muncul ketika A lebih dari 1 kurang dari sama dengan 2.
atau A lebih dari 1 saja, A lebih dari 1 ya, A lebih dari 1. Pada saat A sama dengan 1, nah itu belum muncul ya, nanti lebih dari 1 baru muncul. Maka selanjutnya kita buat lagi vektornya, vektor dari I, T, E, aksen 1, vektor V. Kita translasi lagi, translasi E dengan vektor V. Ini lagi kita batasi pada saat kapan saja dia tampil ya, pada saat A lebih dari 1, A lebih dari 1. Ini muncul ketika A lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Ya. Nah, ini pada saat besar, pada saat A lebih dari 1. Nah, seperti itu. Oke, ini muncul ketika A lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat ini jalan ya. Jadi seperti itu. Ketika sudah mulai seperti ini, label dari D aksen itu bisa dihilangkan, klik kanan di show label, ini juga sudah bisa dihilangkan show labelnya, D aksen juga, D aksen 1 sudah bisa dihilangkan, show labelnya, D aksen hilangkan juga, ini juga hilangkan ya, maka dia kelihatan seperti ini. D nya juga hilangkan,